Ya kita kasih kegiatan. Basicnya dia apa mereka? Kadang-kadang nyuruh ODGJ itu kan susah, semaunya dewek dia mah. Yang penting mereka kasih kegiatan buat kesembuhan aja. Mereka nggak boleh diam. Iya. Diamnya mereka itu ngelamun bang. Oh gitu. Diamnya mereka ngelamun, sama tembok pun bisa ngomong. Iya. Ketika saya mungut di jalan orang terlantar, tapi dia sampai ketemu orang tuanya sehat kembali di Banisipa itu udah, itu yang paling berkesan sama saya. Ngomongin kehidupan sosial, di depan kita sudah ada orang yang kalau ngomongin sosial tuh pokoknya udah nggak usah ditanyain lagi lah. Inilah dia Bang Tony Azhari, Ketua Rehabilitasi Yayasan Banisipa Cikesal, apa Marayan ya? Cikesal. Cikesal, wes luar biasa. Sehat Bang? Alhamdulillah Bang Daru sehat. Wede, ini makin gagah aja Bang. Kita awal pertama ketemu itu 2018 Bang. 2019 ya? 2018 di 2018. acara Waktu itu sama Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Waktu itu ada korem juga saya ke sana tuh. Ya. Saya baru datang langsung disuruh makan ikan. Luar biasa melimpah di Banisipa tuh. Ya ikan, ya sopnya luar biasa. Bang, ngomongin Yayasan Banisipa nih Bang. Kita tahu di sana menjadi tempat rehabilitasi bagi ODGJ. Itu seperti apa sekarang perkembangannya Bang? Alhamdulillah untuk perkembangan sekarang karena kita berdiri itu di tahun 92. Cuman diakui sama pemerintah itu di Februari 2010. Itu pun setelah saya masuk ke yayasan. Karena saya masuk ke yayasan itu 2009 ke situ. Nah 2010 di akte notaris bukalah. Zamannya itu masih susah kita cari, jangankan pendanaan gitu kan, masyarakat setempat pun nggak nerima keadaan kami di sana. Oh gitu, 2009 Iya, itu. 2009 itu kayak karena tempat kita kan numpang Awalnya numpang di tanah pengairan. Iya. Nah setelah 2010 itu ada salah satu petugas pegawai dinas sosial provinsi, mungkin anaknya yang ada gangguan, di situ diobatin di Yayasan Banisipa dan alhamdulillah sehat normal. Oke. Itu wasilahnya di akte notaris itu sama ya pegawai dinas sosial provinsi waktu itu. Ya, saya kurang tahu namanya, juga nggak tahu karena saya juga belum aktif di sana. Iya. Nah 2010 sampai 2011 saya baru di SK-kan sama ketua yayasan. Saya berkecimpung di yayasan itu 2011 sampai sekarang. Dulu bangunan kita kayak kandang sapi Bang Daru. Bangunannya Kayak kandang berapa luasnya kayak kandang sapi? 7 kali 12 Meter persegi. Nah, tanah pun numpang di pinggiran sungai punya Pangeran Bendung Baru Pamerayan. Oke. Tapi diizinin sama UPTD setempat. Oke. Karena kita di bidang sosial. Oke. Nah setelah 2012 digusur lah itu. Digusur, sempat digusur. Karena digusur bukan berarti ngusir. Emang keadaannya Banisipa ini ada di pinggir kali. Pinggir kali. Nah, riskan lah gitu, longsor segala macam. Tapi dinas sumber daya air itu ngasih bantuan untuk pindah ke tempat yang layak. Oke, di tempat yang sekarang ini. Yang sekarang ini yang di luas 3.000 meter itu dengan luas bangunan 1.500 meter persegi. Oke, pokoknya kalau kita nyebrang dari bendungan Pamerayan itu nggak jauh dari situ Bang, nyebrang. Dulu mah Belok ke kiri ada di situ. Dulu mah kita belok kanan, sekarang belok kiri. Gitu. Iya, sekarang mah yang baru itu belok kiri. Belok kiri. Karena bangunan itu pun bukan hanya untuk ODGJ, jadi untuk rehabilitasi korban narkoba juga Bang Daru. Korban narkoba. Jadi untuk sekarang malah lebih banyaknya tuh ODGJ-nya. ODGJ-nya. ODGJ itu kan orang dengan gangguan jiwa. Jadi sekarang untuk per tanggal 2 Desember ini pasien di Banisipa itu ada 105 orang. Iya. Di yang 105 orang, 98 itu laki-laki, sisanya perempuan. Banyakan laki-laki perempuan? Sekarang banyak laki-laki. Banyak laki-laki. Luar biasa. Bang, ini kan kita kaitannya kalau ngomongin ODGJ kemudian Banisipa juga kaitannya dengan dinas terkait, yakni dinas sosial. Apa sih Bang
peran dinas sosial di Banispa sendiri? Kalau di Banispa nggak hanya dinas sosial, Oke. dinas kesehatan berperan baik, dinas sosial apalagi. Apalagi ya? Kita punya dinas sosial kabupaten sama kota. Bahkan seluruh dinas sosial kabupaten kota provinsi Banten itu sudah MOU semua sama Yayasan Banispa. Oke. Karena untuk MOU itu karena yang orang terlantar ini yang bingung. Dinas sosial kabupaten kota provinsi Banten ini ya mereka tidak ada panti. Ya. Di Banten ini belum ada panti. Ya untuk sementara panti punya masyarakat ya Banispa yang bisa menampung. Jadi ada dinas kependudukan, dinas pendidikan, ya kan yang berperan aktif ke Yayasan Banispa untuk sekarang. Artinya penanganan ODGJ ini merupakan sinergitas bersama Bang ya, Ya. untuk ininya. Jadi kita harus memanusiakan manusia Bang Daru. Itu aja poinnya. Keren. Iya. Quotes-nya ya, memanusiakan manusia. Ya karena dulu juga saya ngalamin gitu kan. Ngalamin apa nih Bang? Seperti mereka. Makanya saya Ntar ini agak ini. Jadi Bang Tony ini dulu juga mantan ODGJ? bukan. Gimana? Jadi dulu pernah coba-coba jadi pecandu. Pecandu narkoba. Akhirnya kecanduan. Kecanduan. Ya kita juga nggak inget bumi alam. Oh gitu. Nah tapi kita setelah di Banispa itu ya kita sambil berobat dapat bonus, Apa? dapat anaknya. Nah, ini makin nggak beres nih. Bang Tony dulu pecandu, kemudian rehabilitasi di Banispa. Iya. Dapat bonus nggak hanya penyembuhan, tapi dapat anaknya. Iya. Jadi saya sehatnya dapat, anaknya yang punya Banispa pun dapat. Menikah dengan Bang Tony. Menikah dengan saya. Dulu nama yayasannya saya lupa apa yayasan apalah gitu. Saya lupa sekali itu karena setelah saya nikah sama anak yang punya yayasan itu kan namanya Sipa. Nah, yang saya nikahin itu Sipa. Jadi ya Banispa namanya. Wes, luar biasa. Tahun berapa nikah Bang? 2009. 2009 itu. Ya, saya sekarang 2009 alhamdulillah sudah punya anak 4. Anak 4 tuh. Udah 4 sekarang. Luar biasa. Bang, ini luar biasa nih. Kita analoginya misalkan di pondok pesantren, santri menikahi anak kiainya itu sulitnya luar biasa. Ini Bang Tony yang ngikut rehabilitasi di situ, kemudian bisa menikahi anak pemilik yayasannya. Luar biasa. Ini gimana ceritanya awalnya Bang? Jatuh cintanya seperti apa tuh Bang? Cinlok. Perjuangannya lumayan. Lumayan ngadepin seorang kiai kan. Ya kita suruh bismillah aja mungkin bener apa enggak kan nggak bisa ngadepin gitu. kiai. Tapi sedikit-sedikit ya mungkin jodohnya di sana harus di sana. Nah, alhamdulillah Mei saya itu dipanggil kalau mau bener-bener panggil orang tua kamu gitu kan. Juni saya dikasih 1 bulan waktu aja nggak pacaran lagi suruh nikah langsung. Luar biasa. Nggak ada pacaran lama-lama itu. Nggak ada ya. Pak kiai nggak bisa. Tuh. Buat para jomblo nggak usah pacaran lama-lama ya. Kalau udah yakin langsung nikahin Bang ya. 1 bulan saya dikasih 1 bulan kasih waktunya. Nggak tahu perusahaan seperti apa, nikah yang penting gitu. Nah di situ setelah saya jadi anaknya Pak Kiai ya saya bertanggung jawab atas yayasan. Tapi sampai sekarang saya bukan ketua yayasan. Oke. Karena saya sadar diri saya ini orang Badung. Orang Badung. Iya, maksudnya orang nakal. Sadar diri nggak mau saya jadi ketua yayasan, tapi saya bisa bantu yayasan untuk berkembang dan mengurusin orang-orang yang keterbatasan mental. Luar biasa. Ini kalau ada penontonnya semuanya tepuk tangan harusnya nih Bang. Keren. Karena bilang gue Daru juga punya konsep gini Bang. Cowok itu nggak dilihat dari masa lalunya, tapi cowok itu dilihat dari masa depannya. Amin. Keren, luar biasa ya Bang ya. Bang, kita balik lagi ke peran dari ini sendiri. Katanya sekarang tuh udah ada bantuan web. Jadi kami itu Banispa khususnya dapat bantuan itu melalui dinas sosial kabupaten sama provinsi. Karena anggaran itu kan ada mungkin ya di pusat, jadi rekomendasi dari dinas sosial kabupaten sama provinsi. Tiap tahun pun Banispa dapat hibahnya untuk permakanan. Jadi peran paling depan itu ya dinas sosial. Karena setiap tahun kami dapat bantuan hibahnya, dan untuk kemarin ini 2021 itu alhamdulillah 105 orang itu dapat bantuan semua untuk biaya hidup si ODGJ. Oke. Nah,
Dan mereka alhamdulillah yang 30 orang ini ya dinyatakan mereka udah bisa berkarya di Yayasan Bani Sipa. Iya. Makanya yang 30 orang ini dapat web bantuannya. Yang salah satunya yang mereka itu kan ditanya mau di usaha apa. Kebetulan di Bani Sipa ini kan ada 2 poksi usaha di sana. Satu minyak coconut oil itu PCO. Oh, VCO. Yang keduanya ikan tawar, ikan nila. Artinya budidaya ikan. Budidaya ikan nila. Oke. Tapi insya Allah mungkin tanggal 10 Desember ini kita nambah di ternak jangkrik. Ternak jangkrik juga. Buat mereka juga yang ngurusin mereka aja. Kita cuma hanya memantau aja Bang Daru. Oke. Karena bantuan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Karena mereka itu setelah sehat itu kan bingung Bang Daru mau kemana. Iya. Kerja pun nggak tahu. Di satu sisi mungkin kepercayaan orang luar Iya. belum tumbuh dari Basic mereka kan mantan ODGJ. Mantan ODGJ. Iya kan, stigmanya pasti jelek aja, tapi belum tentu orang seperti itu. Justru setelah keluar dari Bani Sipa itu mereka ya punya potensi yang luar biasa kan. Iya. Makanya saya kembangkan tuh ya udah kalau kamu nggak bisa cari kerja di Bani Sipa aja. Tuh ada lahan kayak balong lah gitu. Iya. Dimanfaatkan sama kami, sama itu kita bikin jaring apung. Jaring apung untuk nilanya. Oke. Karena yang mereka nggak bisa dinilai ya tinggal bikin di posisi di minyak PCO-nya. Karena kita juga ngebuangnya kan alhamdulillah kan BNN nerima buah hasil karya mereka. Hasil karya, dipasarkannya juga. Dipasarkannya ke BNN, ke balai-balai gitu kan. Hasil karya mereka itu jadi mereka uang segitu itu bermanfaatnya ya karena muter. Berapa kalau boleh tahu Bang per orang? 2.400.000. 2.400.000 itu untuk satu kali usaha. Satu klien itu dapatnya. Artinya bantuan dari pemerintah ini, web ini tidak hanya permodalan aja ya Bang ya, tapi juga berkelanjutan dari segi pemasaran. Iya. Oke. Artinya tidak berhenti stuck. Enggak, karena pemerintah ini ngasih modal, tapi pemerintah sendiri kan cari jalan kemana nih ke pemasarannya gitu. Oke. Jadi si ex klien kami ini hanya kalian tuh bikin aja, nanti pemasarannya pun ada insya Allah gitu. Oke. Jadi kadang-kadang kan kita bikin usaha tapi nggak tahu pemasarannya di mana. Nah itu dia Bang. Uang habis ntar pusing sayanya. Uang habis, barang numpuk misalnya. Iya, pusing lagi saya. Pusing lagi. Iya benar. Artinya program ini sangat membantu banget ya bagi ODGJ. Sangat bermanfaat bagi mereka, antusias mereka. Oke. Prosesnya gimana tuh Bang? Ini kan tentu setelah sembuh si ODGJ ini nggak langsung mahir misalkan membuat semacam budidaya lele segala macam tadi VCO. Apakah ada pelatihan seperti misalkan di dinas-dinas datangin pelatihan seperti apa? Karena begini Bang Daru, di Bani Sipa, program di Yayasan Bani Sipa itu kan pengobatannya kan religi. Oke, metodenya religi. Kita yang dikedepankan religi. Setelah itu, klien ini jangan diobatin aja. Kasih keterampilan sama kegiatan. Oh, nggak hanya diobatin. Nggak usah diobatin Bang, nggak usah itu, dikasih obat juga tenang Bang. Oh gitu. Nah, jadi kalau di Bani Sipa itu diobatin sambil dikasih kegiatan. Contoh ya ada di Bani Sipa ini kan salah satunya ya PCO itu. Mereka masih bisa butik kelapa. Oke. Jangan hanya di panti itu makan tidur. Jadi ke setiap hari itu mereka jam 5 udah bangun saat subuh. Oke. Sampai jam 7 olahraga. Olahraga juga ya? Harus. Kita yang sehat kok nggak pernah olahraga ya? Karena dijemur juga kan sama kita kan sampai jam 8. Jam 9 baru masuk kamar masing-masing. Oke. Di situ kita lihat dari jam 9 itu kan ada luang waktu sampai jam 10 1 jam. Ya kita kasih kegiatan. Basicnya dia apa mereka? Kadang-kadang nyuruh ODGJ itu kan susah, semaunya dewek dia mah. Iya. Jangan hari ini disuruh nggak mau kita paksa, jangan, bahaya itu. Gitu. Nanti yang ada kita yang diberi sama dia. Gitu. Jadi nanti mungkin 1 jam kemudian masih belum mau, ya makan habis dohor. Oke. Baru itu dia mau, ya seru ngapain Bang? Nih kasih makan ikan dulu.
Nanti besoknya saya bilang itu tugas kamu ngasih makan ikan. Kamu kerjanya ngasih makan ikan aja. Ya. Seperti itu. Yang lainnya ya kamu tugasnya butik kelapa aja. Ya. Masa ini. Yang penting mereka kasih kegiatan buat kesembuhan aja. Buat kesembuhan. Bikin capek sama saya. Kadang-kadang saya tuh agak gimana ya kalau orang panti itu bilang paling sadis. Nah, pengurus semua di sana bilang wah sadis. Ini paling sadis. Paling sadis karena sadisnya ya mereka nggak boleh diam. Ya. Diamnya mereka itu ngelamun, Bang. Oh gitu. Diamnya mereka ngelamun, sama tembok pun bisa ngomong. Iya. Kalau ada kegiatan mereka lupa. Ya. Mereka lupa. Ya kan lupa lagi kayaknya. Yang paling ya makanya di Banisip itu nggak hanya diminumin obat ramuan, ya kasih kegiatan juga. Iya, jadi artinya mereka disibukkan dengan hal-hal positif, Bang. Iya, kayak jam 12 itu mereka setengah 12 udah persiapan sholat duhur. Kita orang mah pengurus nunggu azan beres baru ke masjid. Karena mereka mah setengah 12 udah nunggu di masjid. Mereka mah karena udah setiap hari seperti itu. Karena udah setiap hari seperti itu ya mereka udah setengah 12 nih yuk gitu. Kalau kita lagi kerja juga semuanya kayak pasukan Sangkuriang mereka mah Bang Darul. Maksudnya? Ngedenger adzan asar itu walaupun asar jam 3 udah berhenti kerja. Oh iya? Udah kayak pasukan Sangkuriang saya mas sebutnya. Karena kenapa? Nggak boleh ke adzan subuh. Oh gitu ya? Asar nih baru jam 3 udah adzan. Udah walaupun ada adukan, ada balik pada apa gitu kan berhenti mereka mau. Karena kegiatan kita tuh kalau adzan suruh pada diam. Hormatin dulu gitu kan walaupun kamu belum bisa. Tapi mereka tahu adzan tuh udah berhenti. Jangan main aja yuk kita ke musola. Pengurusnya mah kayak jarang-jarang. Nunggu beres azan dulu kan gitu. Iya. Wah, luar biasa. Jadi memang ini Bang, kalau ini kan kita ngurus orang yang istilahnya yang waras aja susah. Ini ngurus orang yang ODGJ gitu Bang. Jadi kalau ngurusnya nggak setengah. Jadi kalau ngurus mereka tuh harus benar-benar ikhlas Bang Daru. Ikhlas. Nah, jangan setengah hati. Kuncinya itu ikhlas. Iya harus ikhlas. Karena kenapa? Ngurus mereka ya emang susah gitu. Tapi ketika mereka mau, mereka ingat terus. Hal apa yang paling berkesan atau yang paling apa ya? Jadi pengalaman buat Bang Tony ketika ngurus ODGJ ini yang paling diingat lah sekarang. Jadi gini, kalau saya pribadi aja suatu apa ya nilai plus bagi saya pribadi, ketika ada orang terlantar diantarkan sama dinas sosial, entah itu kabupaten mana atau kota mana atau ya atau apalagi provinsi, ketika dia sembuh, itu bukan orang Banten, contoh orang Palembang. Di saya tuh udah 2 tahun. Dia nggak tahu bumi alam. Setelah sehat, Pak Tony, saya itu orang sana. Di mana alamatnya? Di sana. Yuk kita ke rumah kamu kalau benar. Tapi asesmen itu jangan sekali, mungkin besok berubah lagi. Iya, harus 2 kali 3 kali sampai 4 kali sebulan. Sampai bener-bener sampai alamatnya yang sama itu sama dia. Nah ketika mereka tahu alamat itu, saya sunting ke rumahnya, anterin, orang tuanya nangis. Pak Tony, ini anak saya sudah hilang 4 tahun. Iya, saya udah cari kemana-mana, nggak ada kabar, nggak ada cerita. Saya anggap dia udah meninggal. Ternyata masih hidup, bahkan sampai bisa nyampe pulang lagi. Dia udah tahu namanya siapa, orang tuanya siapa, sehat benar-benar sehat. Itu saya nangis di situ. Orang 4 tahun yang nyari masih kan. Jadi nilai plus saya itu ketika saya mungut di jalan orang terlantar, tapi dia sampai ketemu orang tuanya sehat kembali di Banisip itu udah itu yang paling berkesan sama saya. Luar biasa ya. Iya. Jadi memang gitulah ya kehidupan Bang Tony. Harus begitu. Mungkin jalannya harus begitu. Kita boleh di masa lalu nakal segala macam, tapi di masa depan kita jadi banyak bermanfaat untuk manusia lainnya. Luar biasa obrolan kita Sobat Radar Banten Podcast bersama Bang Tony ini. Rasanya nggak pengen habis saya kalau saya mah Bang, jujur aja. Tapi ini waktunya sudah harus memisahkan kita. Tapi kita tidak akan berpisah. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi nanti di belakang ya Bang. Siap. Thank you Sobat Radar Banten Podcast. Jangan lupa saksikan tayangan ini di YouTube channel Radar Banten Official. Bisa juga didengarkan di Spotify. Terima kasih Bang Tony, luar biasa.
Semoga kita sehat selalu dan Amin. diberikan keberkahan. Amin amin. Saya Daru Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.